IAQ dan EQ. AQ dan EQ ini itu hanya menjelaskan tentang kecepatan. Kita masuk ke sini aja ya, ada tabelnya. Jadi intinya ini hanyalah sebuah kecepatan, speed, frekuensi. Kita misalkan gini ya, ada mobil ya, mobil dengan kecepatan yang bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Misalkan mobil-mobil yang sport car gitu ya. Sport car itu bisa melaju dengan sampai 300 km per jam. Kemudian kita bandingkan dengan mobil yang 800 cc yang bisa melaju antara 60 sampai 80. Mau masuk ke 80 aja dia sudah kebingungan gitu loh, goyang-goyang gitu. Nah, dua mobil tersebut itu dari Jakarta ke Surabaya. Sport car itu dari Jakarta ke Surabaya lewat tol itu bisa nyampe dalam waktu misalkan 6 jam. Dari Jakarta ke Surabaya bisa 6 jam sampai ke 9 jam. 10 jam lah kita hitungnya. Dari Jakarta ke Surabaya kita butuh 10 jam. Kemudian yang mobil kecil 800 cc kecepatannya 60 km per jam. Dari Jakarta ke Surabaya butuh waktu sehari semalam. Nah, perbedaannya di situ cuma. Jadi kalau supercar itu cepat, butuh waktu 10 jam, tapi nyampe ke Surabaya. Mobil kecil yang 800 cc kecepatannya 60 km per jam ke Surabaya waktunya sehari semalam, tapi nyampe juga ke Surabaya. Jadi sama-sama nyampe gitu. Sama-sama nyampe ke Surabaya. Walaupun pakai mobil besar atau mau apa itu cc besar maupun cc kecil, mobil sport atau mobil biasa aja nyampe ke Surabayanya. Nyampe kan. Nah, bedanya di mana? Waktunya. Bedanya itu di waktunya. Jadi ketika di AQ misalkan ya, AQ-nya 135 gitu. Dia belajar hanya butuh waktu setengah jam. Nah, ketika di sini misal AQ-nya itu 87 gitu. Dia belajar butuh waktu 1 jam gitu aja. Jadi tidak perlu khawatir jika nanti misalkan AQ saya 90, apakah saya bisa? Bisa. Cuma waktunya yang harus lebih panjang. Jadi kalau belajar misalkan teman-teman kok belajar kok langsung bisa dalam waktu cuma paling belajar kok langsung bisa. Nah, kalau IQ-nya di 90 ya belajarnya lebih lama aja gitu dan akan nyampe juga. Sama itu bisanya, akhirnya itu sama-sama bisa. Dan banyak yang saya temukan bahwa IQ yang terlalu tinggi, IQ-nya 140, 135 karena dia merasa bisa, dia malah menyepelekan gitu. Dia malah menyepelekan masalah. Jadi belajarnya bentar aja, udah bisa gitu, nggak usah belajar. Dan akhirnya kalah sama orang-orang yang IQ-nya 90. Dan biasanya orang-orang pinter yang ranking 1 itu malah di sini. Di 100 sampai 114 orang yang ranking 1 yang pinter itu malah di sini. Di 100 sampai 114. Kenapa? Karena dia lebih saya nggak bisa, saya harus belajar, jadi lebih tahu diri. Kemudian kalau orang di sini ketika dia punya ide itu dia bisa ditangkap oleh semua orang. Dia punya ide itu ditangkap semua orang di sini karena idenya masih tidak terlalu rumit. Dan ketika orang B di sini dia punya ide itu malah dianggap sebagai seperti nggak mungkin itu dilakukan gitu karena idenya terlalu rumit. Maka orang-orang di sini biasanya cenderung diem. Jadi orang A, B ini cenderung diem dan malas mengungkapkan idenya karena biasanya malah idenya ditertawakan gitu karena memang agak aneh gitu. Kira-kira seperti itu untuk AQ dan EQ. Kita lanjut ke kecerdasan majemuk.
Yang pertama adalah interpersonal. Interpersonal itu hubungan dengan orang lain. Jadi dia lebih pintar membuat menjaga hubungan orang lain. Intrapersonal itu lebih pintar untuk dirinya sendiri. Jadi kayak hampir ke pengendalian diri. Orang yang punya intrapersonal itu bisa mengendalikan diri. Misal ada pertikaian ya, ada pertikaian ya, wong gelut gitu ya. Ada orang lagi cekcok gitu, dia bisa mengendalikan diri, saya mau ikut nimbrung atau enggak. Kemudian kalau dia itu ikut nimbrung bisa melerai. Orang yang punya intrapersonal itu bisa melerai. Kamu harusnya gini, udah selesai gitu. Jadi orang yang bisa melerai pertikaian itu bakat ya. Kemudian logika matematika. Ini bukan sebuah matematikanya, tapi hanya di logikanya saja. Jadi matematika itu kan ada aritmatika, aljabar, geometri, dan logika matematika itu salah satu bab di matematika. Lebih cenderung ke silogisme, ya logika matematika ada babnya sendiri. Kemudian bahasa. Yang dimaksud bahasa ini adalah bisa membuat sebuah kalimat yang efektif dan efisien. Bisa membuat kalimat yang efektif dan efisien. Itu bahasa. Kemudian musikal tidak berarti dia langsung bisa bernyanyi. Karena bernyanyi itu skill. Jadi orang yang punya bakat musikal itu orang yang bisa membedakan nada. Jadi falas atau tidak. Paling tidak ya minimal ya, dia bisa mengikuti musik saat karaoke. Jadi saat karaoke itu dia bisa mengikuti musiknya. Jadi antara musik dan suaranya itu bisa mengikuti. Kadang kan kita pernah kan melihat kalau orang karaoke itu antara musik dan suaranya itu berbeda, beda 2 detik, beda 3 detik gitu kan. Karena dia hanya membaca teksnya aja. Karena dia hanya bisa membaca teksnya aja. Jadi memang bakat musikal ini tidak serta-merta saya langsung bisa menyanyi itu enggak. Memang menyanyi itu skill. Jadi memang perlu berlatih. Tapi dengan bakat ini itu bisa dikembangkan ke sana. Memang ya nyanyi itu enggak serta-merta dalam 1 bulan langsung bisa nyanyi. Karena nyanyi itu butuh mempelajari cengkok-cengkok satu-satu gitu. Cengkok satu-satu, setiap cengkok itu kan dipelajari satu-satu gitu sampai dia benar-benar menguasai banyak cengkok gitu. Banyak. Kemudian visual 3D itu patung. Visual 3D patung naturalis yang berhubungan dengan alam seperti peternakan, perikanan, apalagi kehutanan, apalagi bioteknologi, biologi, nah seperti itu. Body kinestetis ke otot besar. Jadi dia kalau punya body kinestetis artinya punya tenaga yang besar, ototnya besar seperti pencak silat, berlari, olahraga, tari seperti itu. Yang berhubungan dengan body ya, yang berhubungan dengan otot. Visual 2D itu ini painting atau melukis. Jadi di sini ada visual 3D untuk patung, visual 2D untuk lukisan. Berikutnya kita masuk ke kemampuan alami. Motorik halus itu berhubungan dengan otot kecil. Motorik halus itu otot kecil seperti otot yang ada di telapak tangan atau ada di jari. Otot yang berada di wajah, mimik wajah. Jadi orang yang punya motorik halus biasanya ekspresif. Jadi kalau pas seneng kelihatan seneng gitu, kalau pas susah kelihatan susah, kalau pas sedih kelihatan sedih, kalau pas marah kelihatan itu marahnya. Jadi punya ekspresi. Pengamatan membaca pemahaman jelas, kreativitas jelas, kepemimpinan jelas, psikologi jelas, penalaran. Di sini ada penalaran, kemudian penalaran logis, kemudian penalaran itu lebih ke umum. Jadi penalaran itu lebih ke umum. Misalkan kita bisa melihat berita bisa melihat sebab akibat yang lebih luas. Ada berita berita tentang kalau sekarang kan ada orang yang mengaku kaya, kemudian dia ya beneran kaya atau enggak sih gitu kan. Dia bisa melihat sebab akibatnya.
"Ah, nggak mungkin itu." Nah, seperti itu. Jadi penalaran penalaran yang lebih luas ke kayak detektif-detektif gitu. Jadi misal di marketplace ya, kemudian ada HP harganya 1 juta, tapi speknya seperti HP yang 10 juta. Ah, nggak mungkin itu kan gitu. Jadi penalaran yang lebih ke sifatnya lebih luas gitu. Oh, nggak mungkin ini harga HP 1 juta, nggak mungkin karena yang jual nggak akan bisa. Kadang kan ada orang yang ngeyel itu, ada orang yang ngeyel. Ini bisa gitu. Pas dibeli kan nggak dikirim juga. Kalau nggak dikirim, dikirim batu. Jadi punya penalaran ya, beda. Nah, kalau di sini penalaran ke hampir logika. Jadi penalaran di bidang matematika. Penalaran matematika itu kan silogisme. Jadi misalkan gini, ada pernyataan kalau langit mendung pasti hujan. Sekarang langit mendung, berarti apa? Akan hujan gitu kan. Jadi bisa menalar bahwa dari kalimat atasnya, padahal kan kenyataannya kalau mendung nggak mesti hujan, tapi kan di kalimat atasnya itu jika langit mendung pasti hujan. Jadi kita merujuk ke kalimat atasnya. Nah, seperti itu penalaran logis. Jadi penalaran yang di luar konteks, ya penalaran logis, ya seperti itu. Kemudian kemampuan mengelola diri sendiri dan ada pengendalian diri. Kemampuan mengelola diri sendiri itu lebih ke dia harus ngapain ketika di masyarakat atau dia harus ngapain ketika berada di tempat umum. Dia harus apa yang harus dia lakukan ketika ada orang marah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya berada di orang yang tidak menyukai saya gitu. Jadi dia bisa mengendalikan atau mengelola diri sendiri apa yang harus dia lakukan ketika berada di sebuah kondisi atau dia sedang kepepet atau apalah gitu. Kemudian pengendalian diri itu lebih ke pengendalian diri hampir sama ini sebenarnya kemampuan mengelola diri. Pengendalian diri itu bisa mengendalikan biasanya di amarahnya. Jadi amarahnya itu bisa dikendalikan. Jadi orang yang punya pengendalian diri itu bisa memarahi orang, bisa memarahi orang dengan sabar.